warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, yakni nama Aldi Ardiansyah dan Ahmad Lukman Khairullah. Bahwasanya kami akan membahas tentang hadis yang pertama, yang bahwasanya itu hadis dari kitab Arba'in Nawawi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'anu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardir Badal Bukhari wa Abu Husaini Muslim ibni Hajjaj ibni Muslim Al-Qusairiyu Naisaburiyu fi sahihihima alladhi ni huma asahul kutubil musannaf. Bahwasanya hadis di sini tuh menjelaskan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardawba al-Bukhari dan Abu Saini Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Qusairi An-Naisaburi dalam kedua kitab mereka yang paling sahih di antara semua kitab hadisnya. Bahwasanya saya akan membahas tentang yang poin-poin tersebut ini, yakni 1. Penjelasan hadis tentang pentingnya niat dalam pekerjaan. Jadi begini, dalam hadis tersebut kan sudah dijelaskan pentingnya niat itu adalah tergantung pada perbuatannya. Jadi apa yang diniatkannya maka akan menuju ke jalan yang benar. Bahwasanya niat ini bukan tergantung pada keinginan, tapi tergantung kepada dalam hati yang diteruskan kepada yang ditancapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang pentingnya niat dalam pekerjaan itu, ya memang dalam pekerjaan itu harus benar-benar bersungguh. Jadi jika pekerjaan dilakukan dengan niat, maka pekerjaannya menjadi ibadah. Maka dari itu kita gunakanlah untuk pekerjaan ini dengan niat semaksimal mungkin agar mendapatkan ibadah. Yang kedua, yakni perbedaan antara niat dan keinginan. Bahwasanya bahwa perbedaan antara niat
dan keinginan itu niat adalah merupakan sesuatu yang sudah sampai tahap dikerjakan dan dimulai baik itu dengan doa, gerakan, action, amal, ikhtiar, dan tahu kapan akan dikerjakan. Jadi niat itu an-niyatu dalam bahasa Arab, yakni menurut definisi saya sendiri adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah. Dan kalau keinginan itu adalah sesuatu yang hanya sampai angan-angan saja tanpa action, masih hanya direncanakan. Jadi begini, niat sama keinginan itu sangat berbeda. Kalau niat itu ditujukan untuk kepada Allah dan mendapatkan sebuah ibadah dan mendapatkan sebuah manfaat. Kalau keinginan itu cuma hanya menginginkan atau mengangan-angan, jadi tidak terdapat sebuah ibadah, cuma keinginan saja. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yakni dari kelompok saya yang akan dipresentasikan, nama Ahmad Luqman Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Luqman Khairullah, nomor absen 1 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Aldi Ardiansyah. Saya ke bagian nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan di poin nomor 3 dahulu. Nomor 3, pengaruh niat dalam suatu pekerjaan dan contoh. Niat yang melandasi seseorang dalam bekerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Nampaknya seperti hal sepele dan remeh, namun masalah niat dalam bekerja cukup memegang peranan yang penting dan strategis karena akan menentukan juga cara bekerja seseorang. Seseorang yang meniatkan bekerja sebagai bagian dari ibadah dan menganggap pekerjaannya kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya, dan selalu menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri maupun perusahaannya. Ia merasa selalu diawasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan karena ada pengawas baru ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun ia merasa cukup dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu melihat perbuatannya. Perasaan ini akan selalu mengawal seseorang untuk bekerja secara optimal dan lebih baik. Sebaliknya, orang yang tidak menganggap bekerja sebagai bagian dari ibadah akan bekerja sesuka hatinya dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia hanya akan bekerja serius dan amanah jika ada yang mengawasinya. Tetapi jika pengawasan lemah, maka ia akan mengambil kesempatan untuk keuntungan dirinya dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Semakin tulus dan ikhlas niat seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan membantu perusahaan dalam mencapai target dan sasarannya, dan seperti pelayanan yang diberikan juga akan sangat memuaskan konsumen dan para mitra perusahaan. Maka mulai saat ini, perbaikilah niat Anda dalam bekerja. Niatkan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir ke dunia ini. Buktikan kehadiran kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan dan juga karir Anda, sehingga Anda dan perusahaan Anda juga akan selalu mendapat hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Poin yang keempat, kenapa mencari ilmu harus didasarkan niat? Ilmu itu cahaya. Demikian petua masyhur dari para hukama dan orang-orang soleh. Salah satu sahabat Nabi berwasiat bahwa hakikat ilmu itu bukanlah menumpuk
banyaknya wawasan pengetahuan pada diri seseorang, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang bersemayam dalam kalbu. Mengingat kedudukannya yang penting itu, maka menuntut ilmu adalah ibadah, memahaminya adalah wujud takut kepada Allah, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, dan mengingatnya adalah tasbih. Dengan ilmu, manusia akan mengenal Allah dan menyembahnya. Dengan ilmu, mereka akan bertauhid dan memujanya. Dengan ilmu, Allah meninggikan derajat segolongan manusia atas lainnya dan menjadikan mereka pelopor peradaban. Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam Al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kolbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana sholat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri atas hadas dan kotoran. Demikian juga ibadah batin dan membangun kolbu dengan ilmu akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kolbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kolbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kolbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kolbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akhirat. Sebab niat yang salah akan menyeret dalam ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun atau gila, dan amal saja tanpa ilmu adalah takabur, sombong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.